Halo, Aquarius. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat terus, dan apapun yang kamu inginkan bisa segera terwujud bagaimanapun caranya ya. Baik, di video ini aku bakal reading nih buat Aquarius untuk bulan April ya. Untuk bulan April tentang energi kamu, peruntungan kamu ya. Energinya bisa vice versa ya. Jadi aku mohon buat Aquarius dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Okay? Okay, right. Aquarius. Kayaknya sih kamu lagi ini ya, lagi di fase kebingungan atau dilema. Jadi ada keputusan yang mungkin harus diambil, tapi kamu tuh masih menahan atau belum siap memilih. Mungkin kamu merasa peruntungan tuh terasa tertahan karena kamu belum menentukan arah gitu. Dan aku lihat di sini ada energi bertahan, mempertahankan posisi dan menghadapi tekanan. Mungkin kamu emang harus melawan dan membuktikan diri ya tentang sesuatu kayaknya. Ada tantangan tapi apa ya, kayak kamu tuh punya posisi yang sebenarnya tuh cukup kuat. Jadi mungkin kamu lagi diminta untuk memilih arah dengan tegas, dan setelah memilih, kamu tuh harus berani mempertahankan keputusan kamu gitu loh. Jadi peruntungan kamu tuh ada, tapi harus diperjuangkan. Bukan datang begitu aja gitu ya. Dan aku lihat di sini awalnya itu ragu ya, tapi lalu ini kamu harus berani berdiri. Dari diam menjadi bertindak, dari bingung menjadi yakin dan bertahan gitu. Jadi buat kamu jangan terlalu lama dalam kebingungan. Coba di sini beranikan diri kamu untuk ambil keputusan yang tegas dan pertahankan pilihan kamu walaupun ada tantangan dari luar ya. Kadang yang menghambat itu bukan karena tidak ada jalan ya, tapi karena kita tuh terlalu lama diem di persimpangan ya gitu. Jadi saat kamu berani memilih, hidup tuh akan mulai bergerak. Dan ketika kamu mungkin berdiri teguh pada pilihan kamu, disitulah peruntungan tuh mulai berpihak kepada kamu ya. Sekarang kita bahas untuk pekerjaan ya. Kita lihat bagaimana kondisi pekerjaan kamu di bulan April. Kerjaan di bulan April. Kalau yang aku lihat ya, kayaknya di sini tuh beberapa dari Aquarius tuh ini ya sedang membangun pekerjaan dari mungkin sesuatu yang sudah kamu kenal atau kamu pernah jalanin sebelumnya, dan mungkin juga ada proses kayak belajar ulang atau memperdalam skill. Jadi pekerjaan ini tuh bisa berkembang kalau yang aku lihat ya, berkembang menjadi lebih stabil jika kamu tuh tekun. Jadi energinya tuh seperti kembali ke dasar. Lalu kamu mengasahnya jadi lebih kuat. Atau mungkin bekerja dengan nyaman tapi tetap berkembang. Dan pelan-pelan mungkin menuju keahlian dan kestabilan ya. Jadi jangan ragu memanfaatkan pengalaman masa lalu ya, fokus saja pada proses belajar dan peningkatan skill. Karena konsistensi itu akan membawa hasil yang lebih baik buat kedepannya. Apa yang mungkin pernah kamu jalani itu bukan sia-sia ya, itu kayak adalah bekal untuk langkah kamu sekarang. Dengan kesabaran dan juga ketekunan, apa yang kamu bangun hari ini tuh akan menjadi ini sesuatu yang lebih besar. Jadi teruslah belajar dan berkembang pada pekerjaan kamu atau usaha kamu, karena setiap usaha kecil kamu itu sedang membentuk masa depan yang lebih pasti ya.
Kita lihat lagi. Kita lihat lagi untuk keuangan. Keuangan dari zodiak Aquarius di bulan April nih. Nah, di sini kalau yang aku lihat, mungkin nih kamu tuh kayak sedang terlalu khawatir ya soal kondisi keuangan saat ini. Padahal sebenarnya kamu tuh punya kemampuan untuk mengelolanya dengan cukup baik. Jadi di sini mungkin emang ada perlu yang diperbaikin ya. Aku nggak tahu sih jelasnya gimana. Mungkin kamu sendiri yang lebih bisa memposisikan ya. Jadi kunci dari perbaikan itu sebenarnya ada pada ketenangan dan pengendalian emosi. Karena energinya tuh seperti kayak pikiran yang rame, tapi hati tuh diminta tenang gitu. Ada rasa takut yang harus dikendalikan dari cemas menuju stabil secara emosional gitu. Jadi jangan biarkan kecemasan tuh menguasai keputusan finansial kamu ya. Jadi tenangkan diri sebelum mengambil langkah, coba kelola uang dengan bijak dan penuh kesadaran. So, nggak semua yang kamu takutkan tuh akan benar-benar terjadi kok. Ya, kadang yang membuat berat itu bukan keadaan, tapi pikiran kita sendiri bahkan ya. Jadi saat kamu bisa menenangkan diri, kamu tuh akan melihat bahwa kamu sebenarnya tuh mampu mengendalikan semuanya dengan lebih baik gitu. Oke, guys, sekarang kita bahas untuk asmara. Yang single, yang berpacaran, dan ini yang buat yang udah nikah. Kita ambil satu kartu aja ya. Yang single dulu deh kayaknya ya. Kalau yang aku lihat tuh bulan ini itu ada peluang untuk bertemu seseorang yang membawa rasa nyaman dan aman ya. Jadi mungkin hubungan tuh yang datang tuh cenderung bukan sekedar main-main tapi punya potensi serius. Dan bisa juga mungkin menandakan pertemuan di acara yang bahagia, dan mungkin kumpul keluarga, teman, atau mungkin perayaan ya. Jadi energinya itu hangat dan nyaman sejak awal, dan hubungan tuh kayak terasa klik secara natural. Dan mungkin suasana cinta yang stabil dan menyenangkan itu hadir nih di bulan ini. Dan aku juga ngerasain di sini tuh ini bukan tipe cinta yang rumit ya yang datang, tapi yang terasa ringan dan membahagiakan. Kayak ada potensi menuju komitmen atau hubungan jangka panjang ya, kurang lebih kayak gitu nih. Jadi coba di sini buka diri untuk pertemuan baru, terutama di lingkungan sosial. Dan juga hargain koneksi yang terasa nyaman dan stabil. Jadi jangan ragu untuk melangkah ke arah hubungan yang lebih serius ya. Karena cinta tuh enggak selalu harus rumit untuk terasa berarti. Kadang yang paling tepat itu adalah yang membuat kamu tuh merasa nyaman, tenang, dan diterima apa adanya. Jadi buka hati kamu, karena kebahagiaan dalam cinta itu bisa datang dari sesuatu yang sederhana tapi tulus ya. Aku lihat hubungan kamu sama dia tuh dilandasi perasaan yang tulus dan balance ya, seimbang. Kayak ada memberi dan menerima dengan harmonis. Dan kalian mungkin punya koneksi yang bukan hanya fisik ya, tapi juga emosional dan batin di sini. Aku juga merasakan mungkin ini tuh hubungan yang punya potensi lebih serius dan bertahan lama. Jadi kalian tuh kayak bisa menjadi partner yang benar-benar saling mendukung. Dan mungkin di sini kamu perlu untuk jaga keseimbangan dalam memberi dan menerima. Terus rawat komunikasi yang sudah baik, hargain koneksi yang sudah terbentuk dengan tulus. Nggak semua orang tuh bisa menemukan hubungan yang saling seimbang seperti ini saat dua hati saling memilih dengan tulus. Itu di situ tuh cinta tuh menemukan bentuk terbaiknya. Jadi jaga hubungan ini dengan sepenuh hati, karena koneksi yang tulus itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi yang udah nikah, rumah tangganya di sini mungkin ada tanda pernikahan yang stabil ya, mapan dan juga penuh tanggung jawab. Jadi hubungan kalian tuh memiliki kayak fondasi yang kuat secara materi dan komitmen gitu.
ada sosok dalam hubungan yang sangat bertanggung jawab di sini. Bisa kamu, bisa dia. Mungkin bekerja keras dan bisa diandelin ya. Dan aku lihat rumah tangga ini cenderung fokus pada keamanan, kestabilan, dan juga masa depan jangka panjang. Jadi energi hubungannya tuh hubungan yang dewasa dan realistis gitu ya, membangun bersama dengan tujuan yang jelas. Dan cinta tuh bisa aja ditunjukkan lewat tindakan yang nyata ya. Karena aku juga merasakan di sini tuh pasangan atau bahkan kamu itu berperan sebagai penopang utama baik secara finansial maupun kestabilan hidup ya. Jadi hubungan ini tuh mungkin nggak terlalu penuh drama, tapi kuat dan tahan lama gitu loh. Jadi terus jaga tanggung jawab dan komitmen dalam hubungan. So, kamu perlu hargain usaha pasangan dalam membangun kestabilan dan jangan lupa untuk tetap memberi kehangatan, nggak hanya fokus pada materi aja. Karena cinta yang dewasa itu bukan hanya tentang rasa ya teman-teman, tapi tentang bagaimana kalian tuh membangun kehidupan bersama. Jadi apa yang kalian jaga hari ini itu akan menjadi keamanan di masa depan gitu. Jadi teruslah berjalan bersama dengan komitmen karena hubungan yang kuat itu adalah yang dibangun dengan kesungguhan dan konsistensi. Oke, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kamu yang mungkin pengen personal reading, coaching. Bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini untuk yang serius-serius aja ya. So guys, kalau kamu resonate dengan readingan aku, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mungkin pengen personal reading ya tadi, seperti apa yang aku bilang. Baik, semoga keberuntungan selalu berpihak kepada kita semua. Salam santun, salam rahayu buat Aquarius.